kudrohnya Allah tidak bisa menciptakan Allah Ta'ala, tidak bisa meniadakan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kudroh hanya berelasi pada objek yang jaiz. Min sifatihi ta'ala as-sam'u wal basaru. Adapun sifat yang ke-11, as-sifatul hadiyata asyara wa thaniyata asyara. Min sifatihi ta'ala, diantara sifat-sifat Allah Ta'ala. Ketemu Ustaz? Sifat yang ke-11 wasaniyata asyara dan ke-12 min sifatihi ta'ala, diantara sifat-sifat Allah Ta'ala adalah as-sam'u wal basaru. As-sam'u artinya yang maha pendengaran, wal basaru dan penglihatan. As-sam'u adalah sifat sama, yaitu artinya pendengaran, basor penglihatan. Jadi sama itu bukan kuping ya maknanya. Basor juga bukan mata. Sama itu maknanya pendengaran, kemudian basor artinya penglihatan. Jadi tidak mesti jadi melihat itu nggak mesti menggunakan mata. Cuma salah satu saja. Faktanya kamera itu juga bisa kok dia melihat atau menangkap satu objek, dia tidak menggunakan mata. Wahuma, adapun keduanya yaitu sama dan basor adalah sifatani qaimatani bidzatihi ta'ala. Yaitu dua sifat qaimatani yang ada bidzatihi ta'ala pada zatnya Allah Ta'ala. Dua sifat yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Ya ta'alluqani bikulli mawjudin. Ya ta'alluqani yang berta'alluq, apa keduanya? Bikulli mawjudin, dengan segala sesuatu yang maujud, yang ada. Dengan sesuatu yang maujud atau yang ada ya. Ai maksudnya bertaluk itu gimana? Yungkasyafu, akan tersingkap. Yang dimaksud bertaluk dengan sama basor itu adalah yungkasyafu, akan tersingkap bihima dengan sifat sama dan basor. Apa kullu mawujudin, segala sesuatu yang ada. Jadi segala yang wujud itu akan nampak, akan terdengar bagi sama dan basor. Segala sesuatu yang maujud, wajiban kana au jaizan. Wajiban baik yang wajib, au jaizan ataupun yang jaiz menurut akal. Kalau mustahil nggak ada ya. Karena makna mustahil kan artinya sesuatu yang tidak mungkin maujud, tidak mungkin ada. Menurut akal. Makanya kalau sesuatu yang ada itu pasti dia kalau tidak jaiz ya wajib begitu. Makanya sama dan basor itu objek ta'alluqnya tidak dengan mustahil. Dia cuma sesuatu yang jaiz dan sesuatu yang wajib. Saya coba bandingkan dengan beberapa sifat sebelumnya. Sama dan basor objek ta'alluqnya hanya terhadap sesuatu yang apa Hasbi? Sama dan basor. Ya. Kemudian kalau ilmu objek ta'alluqnya kepada apa Zidan? Kalau ilmu objek ta'alluqnya salah, nggak sesuai pertanyaan. Rohim 3 ta'alluqnya kalau sifat ilmu apa saja? Wajib, mustahil, jaiz. Kalau kudroh iradah ma'ruf, objek ta'alluqnya 2 apa saja? Salah. Sama apa namanya? Kudroh iradah. Salah. Udin. Apa? Objek. Itu namanya ta'alluqnya. Objeknya yang berada objek kudroh sama iradah apa? Jaiz saja. Begitu.
Jadi teman-teman ini masih belum paham terkait dengan apa yang dimaksud objek dari ta'alluq sifat-sifat itu ya. Jadi walaupun kita belum bahas sifat kalam, lebih baik ini ditulis. Hanya ada 6 di antara sifat Allah itu yang berta'alluq ya. Yang punya objek ta'alluq atau relasi. Yang pertama qudrah plus iradah. Kemudian ini hanya objeknya, objek ta'alluq hanya kepada sesuatu yang jaiz. Jadi saya tulis di sini objek ta'alluq. Objek ta'alluq beda dengan ta'alluq. Nanti ada yang suluhi sama tanjizi biar enak kalau misalnya ditanya. Sementara yang ada juga seperti yang sekarang, yaitu sama dan basor. Objek ta'alluqnya adalah pada sesuatu yang jaiz, dan yang kedua sesuatu yang wajib. Begitu. Ada juga sifat ilmu, kalam belum dibahas ya. Sifat ilmu dan sifat kalam. Dia justru berta'alluq kepada sesuatu yang jaiz, wajib, dan mustahil atau muhal. Nah, ini kalian tulis dulu. Jadi di antara 20 sifatnya Allah, hanya 6 sifat ini yang memiliki objek ta'alluq. Objek di mana sifat itu kalau ilmu ya dia menjadi objek yang diketahui. Kalau sama berarti dia menjadi objek yang didengar oleh Allah Ta'ala. Kalau qudrah berarti dia objek yang dikuasai oleh Allah Ta'ala. Nah kalau yang tadi Udin jawab itu ta'alluq suluhi sama tanjizi, itu nama ta'alluqnya atau jenis ta'alluqnya. Apa yang dimaksud sebagai ta'alluq? Ta'alluq adalah tolabus sifati amron. Tolabus sifati amron itu kadang didefinisikan sebagai ta'alluq. Jadi ta'alluq itu tolabus sifati amron, objektifikasi sifat. Sifat yang membutuhkan objek atau objek-objek dari sifat itu namanya ta'alluq. Objek dari sifat. Misalnya kita bahas masalah qudrah. Qudrah artinya berkuasa. Iradah artinya berkehendak. Apa yang dimaksud hanya pada jaiz saja Allah berkuasa dan berkehendak? Maksudnya kalau berkuasa itu menciptakan atau meniadakan. Sementara iradah menentukan. Itu hanya kepada objek yang jaiz. Artinya Allah tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kan makna qudrah artinya menciptakan atau meniadakan. Sebagaimana, kenapa? Karena Allah itu wajib. Sesuatu yang wajib menurut akal adanya Tuhan itu ya. Dan mustahil juga Allah itu tiada. Nah begitu. Makanya qudrahnya Allah tidak bisa menciptakan Allah Ta'ala, tidak bisa meniadakan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena qudrah hanya berelasi pada objek yang jaiz. Jadi kepada selain Allah bisa menciptakan atau berkehendak. Begitu. Jadi kepada selain Allah saja dia bisa berkehendak atau menciptakan. Artinya hanya kepada sesuatu yang jaiz, enggak mungkin kepada sesuatu yang wajib. Nah, itu beda dengan sama basor. Nah, sama basor itu kan makna sama dan basor kan bukan menciptakan, tapi melihat dan mendengar. Makanya dia bisa sama ini melihat, basor mendengar, sama mendengar, basor melihat. Makanya dia bisa melihat, Allah bisa enggak melihat makhluk?
Bisa. Bisa nggak Allah melihat dirinya sendiri? Nah bisa, makanya ta'alluqnya kepada yang jaiz dan wajib. Tapi bisakah Allah melihat yang mustahil? Perlu diingat, mustahil itu ada apa enggak? Artinya kan tidak ada menurut akal. Maka enggak ada masa dilihat dan didengar. Begitu. Nanti kalau yang mustahil masuk ke sini, masuk ke ilmu. Nah, kira-kira seperti itu. Beda dengan ilmu dan kalam. Dalam ilmu, sebagaimana ilmu kita lo bisa ngomong sesuatu yang mustahil. Misalnya, gerak dan diam secara bersamaan. Secara lisan bisa nggak kita ngomong? Bisa saja. Bisa nggak kita tahu bahwa gerak dan diam itu mustahil ada secara bersamaan? Nah, ternyata di pengetahuan bisa. Tapi kalau disuruh melihat di alam semesta ada segitiga yang memiliki 4 sisi, ya nggak bisa. Tapi dia diketahui. Makanya ta'alluq ilmu ataupun kalam itu malah 3-tiganya. Karena ilmu artinya tahu. Dan tahu itu kan nggak harus konkret. Boleh jadi tahu terhadap sesuatu yang abstrak. Bahkan yang muhal kayak begini. Kalam artinya berfirman Allah Ta'ala. Di Quran ada kok ayat yang menyatakan innallaha salisu salasa. Laqad kafarul ladzina qalu, sungguh kafir orang yang menyatakan sesungguhnya Allah itu ada 3. Atau salah satu di antara 3 Tuhan. Itu ini kritik terhadap orang Kristen ya. Nah itu ada kok ayat di Quran tentang innallaha salisu salasa. Nah, walaupun ini pernyataan orang kafir, tapi dalam bentuk kalam kan bisa saja diucapkan. Kita minjam pernyataan orang kafir bisa dalam bentuk kalam. Jadi ini yang dimaksud dengan objek dari ta'alluq. Begitu. Jadi kudroh irodah artinya kan kudroh menciptakan. Kalau menciptakan otomatis nggak mungkin itu berhubungan dengan Allah Ta'ala yang diciptakan. Misalnya Allah menciptakan zatnya sendiri, menciptakan sifatnya sendiri, itu nggak mungkin. Pasti berhubungan dengan yang jaiz saja atau yang makhluk. Sampai di sini dipahami Udin? Nah, ini terkait dengan objek ya. Jadi objek dari ta'alluq. Makanya kemarin kan ada pertanyaan, bisa nggak Tuhan menciptakan anak? Itu sama dengan bisa nggak kudroh atau irodah menciptakan sesuatu yang mustahil? Karena anak Tuhan kan mustahil. Secara definisi itu salah. Anak artinya dia harus ada sebabnya. Kemudian redaksi Tuhan maknanya adalah sesuatu yang tidak boleh memiliki sebab. Dia harus kodim, harus kidam. Maka menyatakan ada anak Tuhan itu kontradiksi. Nah kemudian kita meminta kudrohnya Allah Ta'ala. Kan Allah kuasa. Cobalah ciptakan sesuatu yang mustahil. Padahal definisi mustahil apa? Sesuatu yang tidak mungkin ada menurut akal. Begitu. Sesuatu yang nggak mungkin ada masa bisa diciptakan? Kalau bisa diciptakan, itu kira-kira mungkin atau mustahil? Ya, itu mungkin, bukan mustahil. Yang namanya mustahil itu tidak mungkin bisa diciptakan. Kalau bisa diciptakan, itu namanya mungkin. Jadi teman-teman perlu membedakan, ada mustahil adi, artinya mustahil tapi menurut kebiasaan. Ada mustahil akli. Nah yang kita bahas dalam ilmu tauhid mustahil dalam bentuk akal ya. Jadi kalau mustahil adi, artinya mustahil tapi menurut kebiasaan itu gimana? Biasanya manusia punya 2 kaki. Kok ada yang punya 4? Nah itu mustahil menurut adi, kebiasaan. Karena nggak biasa ada orang punya kaki 4 itu. Umumnya 2, begitu. Tapi mustahil adi atau menurut kebiasaan itu hanya tidak terjadi pada level kebiasaan saja. Tapi menurut akal sangat mungkin. Sampai sekarang belum pernah ada manusia punya 4 kaki. Atau katakanlah 10 kaki misalnya. Siapa tahu ada kan di YouTube kalau yang 4 kaki. 3 ada 3. 4. Dita ketawa 3. Dengan kaki kecilnya. Jadi kalau untuk masalah kaki 3 oke ada.
Katakanlah ada orang punya 10 kaki misalnya. Kita belum pernah menjumpai dalam kehidupan nyata. Artinya itu mustahil menurut kebiasaan. Tapi apakah itu mustahil menurut akal? Bisakah Allah menciptakan manusia kemudian punya 10 kaki? Ternyata kan mungkin. Itu bisa-bisa saja, nggak ada problem. Makanya tidak setiap yang mustahil adi, mustahil menurut kebiasaan, itu berarti mustahil akli. Nah, yang kita bahas mustahil yang levelnya akli ya. Jadi kalau adi itu levelnya kebiasaan, muhal tapi levelnya kebiasaan. Jadi kembali ke persoalan apakah kudroh irodah bisa meniadakan Tuhan? Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena bukan objek ta'alluqnya. Kemudian bisakah kudroh irodah menciptakan Tuhan baru? Tidak bisa. Anak Tuhan gak bisa menciptakan Tuhan baru, gak bisa. Kenapa? Karena definisi Tuhan tidak boleh diciptakan. Nah, ini kita katakan bisakah Tuhan menciptakan? Allah itu menciptakan Tuhan? Gak bisa. Biarpun Allah itu tetap gak bisa ya. Karena definisinya udah menyelingkuhi definisi yang ada. Tuhan itu nggak boleh diciptakan. Jadi kalau diciptakan bukan Tuhan tapi namanya makhluk, begitu. Jadi itu menyelisihi hukum akal. Itu kalau masalah kudroh. Artinya kudroh itu menciptakan, irodah juga berkehendak, maksudnya ngatur ya. Ya sudah, berarti itu pada makhluk saja. Beda dengan sama dan basor. Karena sama basor itu artinya mendengar, basor artinya melihat. Nah itu karena yang bisa didengar dan yang bisa dilihat pasti kulla maujudin. Segala sesuatu yang maujud pasti bisa dilihat. Begitu. Bagi Allah loh ya. Kalau bagi kita kenapa misalnya objek yang sangat jauh nggak bisa kelihatan. Atau objek yang sangat kecil sekali itu nggak nampak. Itu kan bagi kita. Yang mata kita terbatas. Instrumen pengetahuan kita terbatas. Bagi Allah Ta'ala segala yang maujud itu bisa dilihat. Baik dia sesuatu yang jais, makhluk berarti, atau bahkan dirinya sendiri. Nah begitu. Makanya sama badan basor objeknya adalah sesuatu yang jais dan wajib. Paham Udin? Sementara kalau ilmu, kalam belum kita bahas memang. Cuma sama ini, ilmu dengan kalam ini ta'alluqnya sama. Kalau ilmu ataupun kalam, dia bisa berhubungan dengan sesuatu yang jais, wajib, dan muhal. Jadi dalam Al-Quran itu ada kok sesuatu yang mustahil. Ya tadi itu contohnya, innallaha thalithu thalatha. Orang kafir menyatakan Allah itu ada 3. Itu kan mustahil. Tapi bisa kok diomongkan. Begitu. Anak Tuhan itu mustahil diciptakan, tapi kita bisa ngomongnya. Namanya juga kalam, cuma ngomong. Dalam pengetahuan yang muhal juga bisa diketahui. Kita tahu bahwa mustahil misalnya ada segitiga memiliki 4 sisi, ada akibat tanpa sebab dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam ilmu juga sama. Nah, jadi ini berhubungan dengan yang muhal, wajib, dan jais. Kenapa? Karena ilmu itu nggak berarti menciptakan loh ya. Jangan salah. Jadi karena ilmu tidak berarti menciptakan, tidak setiap yang diketahui itu diciptakan, makanya objek ta'alluqnya banyak. Termasuk sesuatu yang mustahil. Karena itu nggak harus diciptakan, yang kita tahu itu nggak harus diciptakan. Begitu. Tapi kalau yang diciptakan pasti dia berhubungan dengan yang jais saja. Oke. Kemudian kita lanjut ini. Wajiban kana au jaizan. Fasam'u adapun sifat sama, wal basaru dan sifat basor. Lanjutannya. Fasam'u adapun sifat sama, wal basaru dan sifat basor. Yata'alluqani bi dzatihi ta'ala. Berta'alluq keduanya. Berta'alluq apa sama dan basor bidzatihi ta'ala dengan zat Allah Ta'ala, wa sifatihi dan sifat Allah Ta'ala. Maksudnya zat dan sifat itu yang dimaksud wajib itu ya.
Katanya kan sama dan basor bertakluk kepada sesuatu yang wajib. Yang wajib ini contohnya apa ya ini? Allah bisa melihat zatnya, juga Allah bisa melihat sifatnya. Allah bisa mendengar zat dan juga sifatnya. Maksudnya an-nazatahu ta'ala wa sifatihi, bahwasanya zat dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala, bahwasanya zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala mungkasyafatun lahu, tersingkap lahu ta'ala oleh bagi Allah Ta'ala, tersingkap bagi Allah Ta'ala. Maksudnya tersingkap itu secara gampang diketahui. Mungkasyafatun itu maknanya diketahui tapi dengan jelas ya. Bisam'ihi, dengan sifat samanya Allah, wa basorihi, dan sifat basornya Allah Ta'ala. Ziyadatan alal inkisafi bi ilmihi, ziyadatan sebagai tambahan, ziyadatan alal inkisafi bi ilmihi, atas inkisaf, penyingkapan bi ilmihi, dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala. Jadi ilmu itu memang maknanya mengetahui, sama itu juga artinya mungkasifah, mengetahui juga, cuma levelnya tetap beda ya. Maksud saya beda itu nggak sama antara sama dengan basor, tetap itu ada perbedaan. Contoh paling sederhana kalau dianalogikan ke manusia, sekalipun Anda tahu misalnya secara teori rasa kopi itu bagaimana, Anda sudah tahu secara teori karena kita sudah pernah mencicipi. Tapi kalau kita mencicipi ulang, sekarang kita buat kopi lalu kita minum, maka pengetahuan kita yang hanya sebatas akal tentu berbeda dengan yang sudah dialami. Begitu, tetap beda antara ilmu yakin dengan hakul yakin, tetap beda. Keyakinan yang hanya didasari oleh ilmu dengan keyakinan yang sudah expertise berdasarkan pengalaman, lebih tepatnya eksperimen, pengalaman langsung, tentu itu berbeda ya. Sifatnya sangat berbeda. Oke. Kemudian wad-dalilu, kita langsung baca wad-dalilu. Di halaman sebelahnya, halaman 55. Wad-dalilu ala sam'i wal basori. Punya Ishak dicari itu. Ada Ishak? Wad-dalilu ala sam'i wal basori. Adapun bukti bahwa Allah bersifat sama dan basor, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah sami'un, ialah zat yang maha mendengar, basirun, dan zat yang maha melihat. Oke, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang kenapa ulama ahlus sunnah itu menerima sifat sama dan basor, tetapi tidak menerima sifat iyad atau istiwa alal ars, padahal sama-sama di Al-Quran. Nah, ini saya mau jelaskan dulu. Ini udah ditulis ini ya? Isa aku udah nulis. Yang penting ditulis dulu, Isa. Hah? Lebih enak ini. Nandita aja suka sama janda boleh kok. Sudah kuat ngerokok Dita ya? Kayak kereta api sudah. Ini bukan kereta api listrik kalau yang begini. Nggak apa-apa dilanjutin, nah juga orang hobi kan. Kayaknya ada hasrat lain mungkin yang sudah lama ditahan. Oke. Kenapa ulama ahlu sunnah sama-sama ada ayatnya? Ini ayatnya tentang sama dan basor. Adalah innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar, basirun lagi maha melihat.
sifat sama basor itu diterima, tapi ayat-ayat yang semisal yadullah fauqa aydihim. Nah, yadullah artinya tangannya Allah ini ya. Fauqa aydihim, di atas tangan mereka. Ini tidak diterima. Atau misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman adapun Allah atau zat yang maha kasih itu 'alal arsy, di atas aras. Istawa, Allah itu istawa. Ada yang memaknai istawa bersemayam atau duduk. Bersemayam itu kan bahasa halus. Kalau bersemayam nggak paham maknanya duduk di singgasananya. Kenapa dua ini padahal sama-sama dalam Al-Quran tidak dimasukkan dalam sifat wajib Allah Ta'ala? Nah, jadi dalam kaidah dalam kaidah di ilmu tauhid di Al-Quran itu kan ada istilah, ada ayat mutasyabihat dan satunya ayat apa Udin? Adalah ayat muhkamat. Muhkamat itu artinya ayat yang pasti. Ayat yang pasti itu dalam ilmu tauhid ada. Maksudnya ayat yang pasti itu adalah ayat yang dijadikan standar untuk menafsirkan ayat yang lain. Ayat yang dijadikan standar untuk menafsirkan ayat yang lain, itu ayat muhkamat. Jadi kalau ada ayat ini, ada ayat lain yang bertentangan dengan ayat ini, maka yang lain itu harus ditakwil, maknanya diganti. Apa? Yaitu laisa kamitslihi syai'un. Ini ayat muhkamat di dalam ilmu tauhid. Ada dua ya. Ini kalian catat baik-baik dan diingat. Ini muhkamat dalam ilmu tauhid. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah Ta'ala. Atau dua ayat, lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu. Pokok surah Al-Ikhlas aja. Semua surat Al-Ikhlas itu secara umum. Jadi surat Al-Ikhlas ini adalah ayat yang muhkamat semua dalam bidang ilmu tauhid. Jadi kalau seandainya dalam dua ayat ini ada ayat lain yang seakan-akan maknanya bertentangan dua ayat ini dengan dua ayat ini, maka tetap yang diunggulkan adalah ayat ini. Misalnya ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Gak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahwa Allah itu duduk. Lalu dikatakan Allah itu punya tangan. Maka ini adalah bagian dari tasbih nanti. Kita menyerupakan Allah Ta'ala, itu namanya tasbih. Menganggap Allah punya tangan, itu tasbih. Kenapa? Kalau ayat yang seperti ini langsung ulama ahlu sunnah punya dua metode. Kita udah pernah bahas ini. Ketika Anda berjumpa dengan ayat yadullah, tangan Allah Ta'ala istawa duduk, para ulama kalau memaknai pasti dengan metode yang pertama disebut metode adalah apa dit? Takwil. Takwil artinya merubah makna dari yang makna sebenarnya diganti kepada makna yang lain. Atau cara yang kedua adalah apa tahqiq itu? Apa cara yang kedua? Tafwid. Nah, ditulis baru saja Udin, daripada bingung nyari di situ. Nah, ini dua metode memahami ayat-ayat yang mutasyabihat atau ayat-ayat yang agak samar. Yang pertama takwil.
Kemudian yang kedua tafwid. Tafwid maknanya menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Fawada yufawidu itu maknanya menyerahkan ya. Kalau takwil memang mengalihkan makna. Jadi kalau takwil mengalihkan satu makna ke makna yang lain. Misalnya makna yadun diartikan sebagai kuasa. Tangan Allah dia maknai sebagai kuasa. Itu metode takwil. Istawa yang juga maknanya adalah duduk, kadang dimaknai sebagai berkuasa. Allah yang menguasai arsy-Nya atau menyempurnakan. Jadi dari duduk berubah maknanya menjadi berkuasa atau menyempurnakan. Tangan tadi dimaknai sebagai kuasa. Itu metode takwil, mengubah makna. Begitu. Tapi karena ada korinah yang jelas ya, ada indikator yang jelas, makanya diganti. Nah kalau tafwid tidak demikian. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan yadullah, apa yang dimaksud yadullah wallahu a'lam. Begitu. Kesamaan antara takwil dengan tafwid itu apa? Adalah sama-sama menolak makna asli dari kedua ayat ini. Kesamaannya itu. Cuma kalau tafwid, kalau ditanya tangan Allah itu gimana? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Yang jelas yang dimaksud tangan Allah itu bukanlah tangan seperti yang kita pahami. Gitu saja. Ditolak. Makna tangan dari Allah Ta'ala itu dibuang. Sama dengan takwil juga sama. Nggak mungkin Allah itu punya tangan. Seperti itu. Terus yang dimaksud yadullah gimana? Oh itu kuasa. Nah kalau Anda berani menentukan satu makna, itu namanya takwil. Kalau Anda tidak berani menentukan makna, Anda hanya mengatakan yang jelas bukan tangan bagi Allah ini. Karena Allah nggak mungkin punya tangan. Anda menolak makna itu, maka itu disebut sebagai tafwid. Begitu. Nah pertanyaannya, kenapa yadullah dengan istawa itu ditolak? Artinya harus ditakwil atau ditafwid. Sementara ayat sami'un basirun itu tidak. Di antaranya adalah sami'un dan basirun itu tidak berhubungan dengan fisik. Begitu. Tidak ada nuansa jismiyah pada diri Allah Ta'ala. Kalau yadun tangan itu kan orang langsung berasumsi yang fisik. Namanya juga tangan. Duduk misalnya, itu langsung berasumsi pada sesuatu yang fisik. Tapi sami'un artinya pendengaran, basirun dan penglihatan. Itu bukan kemudian ke fisik. Jadi kan kita tidak menyatakan Allah punya mata. Tapi Allah itu melihat. Begitu. Makanya innallaha sami'un basirun. Karena dia tidak ada unsur fisiknya, maka kemudian langsung diterima begitu saja. Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah, kenapa sih kalau memang Al-Quran itu makna yadullah itu bukan yadullah tetapi kudroh, katakanlah begitu. Kenapa Al-Quran menggunakan yadullah? Nah diantaranya kemarin kita sudah pernah singgung ini, ada metafor, istilahnya majaz dalam Al-Quran menurut ulama ahlus sunnah. Di antaranya tadi yadullah fauqa aydihim. Kenapa harus ada majaz? Kok tidak pakai lafadz yang hakiki saja, yang sebenarnya saja? Kalau ngomong kuasa Allah ya langsung kuasa Allah saja. Di antaranya adalah memberikan asar, kesan kepada mustami'in, kepada pendengar. Jadi metafor itu lebih membekas dalam jiwa manusia ya, daripada sekedar ungkapan biasa. Metafor lebih membekas daripada ungkapan biasa. Kalau Anda berperilaku buruk, lalu dikatakan misalnya Anda adalah orang yang berperilaku buruk. Misalnya akhlak Dita buruk misalnya begitu. Itu kan gak ngefek. Coba langsung dibilang oh Dita anjing. Misalnya begitu kan. Itu lebih berkesan itu. Fil mustami'in bagi jiwa. Makanya ada urgensi dari ini persoalan bahasa ya. Majaz itu urgen, posisinya penting dia. Karena tadi bisa memberikan asar kepada pendengarnya.
Kalau Dita cuma dibilang Dita orang baik biasa, tapi lah dibilang bahwa Dita kayak malaikat. Nah, itu lebih. Nah, itu langsung bangga betul dia. Padahal itu contoh. Iya, masa malaikat pengen cita-cita ini apa namanya ngambilin janda. Malaikat macam apa itu kan? Gitu dia, tapi contoh tadi itu. Jadi yang seperti ini kadang masuk dalam kategori majas atau metafor. Metafor itu berarti bukan makna sebenarnya ya. Nah, dan ini ada nuansa fisik begitu. Beda dengan sami'un basirun, itu tidak ada nuansa fisik. Karena artinya Allah memiliki pendengaran dan Allah memiliki penglihatan. Jadi bukan ngomong mata ataupun telinga. Makanya yang seperti ini tidak perlu takwil ataupun tafwid, karena tidak membuat orang berasumsi Allah punya mata ataupun telinga. Intinya kalau Anda jumpai ayat di dalam Al-Quran, kemudian ada nuansa-nuansa fisik, entah Allah punya tangan, kaki, dan lain sebagainya, itu pasti harus ditakwil menurut akidah ulama ahlu sunnah. Kalau Wahabi beda memang, karena kalau Wahabi condong isbat ayat. Allah bilang punya tangan, ya sudah punya tangan. Makanya Tuhan mereka itu aneh bagi saya sih. Tangan Allah dua itu maksudnya gimana? Karena ada hadis Nabi kanan semua katanya. Jadi saya sulit. Mereka betul-betul membayangkan Tuhan itu fisik ya. Kok bisa? Bertuhan, cara bertuhannya. Kan salah satu mufti yang kemarin sempat viral itu ditanya. Seorang mufti itu ditanya, apakah Allah punya dua mata? Dia jawab, dalam hadis yang punya satu mata itu Dajjal. Jadi Allah itu ya punya dua mata. Kesimpulannya begitu. Wah, itu trending kemarin di Twitter rame. Muftinya orang-orang Wahabi. Saya nggak habis pikir sama orang yang menganggap Tuhan sefisik itu. Allah punya wajah, punya tangan dua. Kemudian di hadis yang lain Allah punya kaki. Nggak ada badannya itu. Gimana itu? Tuhan begitu itu gimana ya? Punya mata. Konyol sekali. Naudzubillah. Untung kita itu sejak kecil ya barangkali. Walaupun kalian bukan Wahabi, setidaknya kalian kan dilarang memang. Mempersepsi Tuhan sebagai A, B, C begitu itu kan mungkin dilarang. Setidaknya walaupun kita secara sederhana nggak dapat pendidikan yang benar bagaimana Tuhan itu, tapi kita itu dididik untuk tidak membayangkannya, bahwa bayangan tentang Tuhan itu salah. Tuhan itu bukan materi, begitu. Setidaknya, karena ngaji tauhid kan semakin jelas bahwa nggak setiap sesuatu yang ada itu loh harus berupa benda. Misalnya kalau misalnya saya ngomong ilmu, apa yang ada di pikiran Udin? Kayak apa bentuknya? Itu sesuatu yang abstrak. Akal, termasuk akal ini loh sesuatu yang abstrak. Kita tidak bisa membayangkan dia berbentuk materi. Kita ini loh bisa menerima semuanya. Yang ada di kita itu abstrak. Kenapa harus menyatakan Allah itu punya fisik? Gitu. Jadi nggak setiap yang ada itu harus fisik sebagaimana yang kita pahami. Naudzubillah ya. Jadi ngaji tauhid ini juga ada latihannya ya. Latihan menolak beberapa pemikiran kita sendiri yang berhubungan dengan ketuhanan. Jadi biasanya kita punya bayangan-bayangan masa lalu tentang Tuhan kayaknya begini, padahal salah. Tuhan punya kaki besar sekali kakinya misalnya. Dan hayalan-hayalan yang lain. Secara pribadi kalau saya setelah ngaji tauhid, alhamdulillah waham atau imajinasi liar seperti itu yang dulu pernah saya pikirkan itu berangsur-angsur hilang. Dan secara rasional jelas kok bisa kita buktikan gak segala sesuatu yang ada harus berupa materi. Jadi kenapa Allah harus berupa materi? Dulu waktu saya masih kecil saya menganggap Tuhan itu tercipta karena tabrakan antara batu. Jadi di alam semesta itu ada batu. Nah di antara batu itu tabrakan. Lalu tabrakan itu menghasilkan cahaya yang itu disebut Tuhan. Itu hayalan saya masih kecil. Belum sekolah saya udah ngayal begitu.
Makanya dulu saya waktu ditanya kamu pengen jadi apa, saya jawab dengan pede. Langsung dimarahin sama ibu. Saya pengen jadi Tuhan, saya bilang gitu. Itu keren menurut saya. Saya belum sekolah itu. Karena menurut saya rumah saya itu dekat dengan musola. Setiap hari orang itu sholat. Jadi saya kan suatu hari bertanya kan, kenapa sih orang-orang ini kok sholat? Duhur ada, asar ada. Cuma yang banyak itu kan maghrib sama subuh biasanya. Maghrib, isya, subuh itu banyak. Katanya nyembah Tuhan. Tuhannya siapa? Allah. Jadi saya mikir, kalau disembah itu enak sekali ya. Makanya saya dengan pede waktu itu. Umur saya belum sampai 5 tahun nih. Kenapa memori ini sampai sekarang ada? Karena saya ingat saya dimarahin ngomong itu. Itu beberapa orang nanya, nanti kalau besar pengen jadi apa? Katanya. Saya nggak bilang Tuhan, langsung saya jawab, saya pengen jadi Allah. Saya bilang gitu dengan polosnya. Saya bilang begitu, terus ibu saya marah. Jadi, dan ketika itu karena marah, saya tahu itu salah. Walaupun saya nggak tahu kesalahannya di mana. Saya nggak tahu bahwa jadi Tuhan itu adalah cita-cita yang salah. Begitu. Dan itu lama sekali saya pendam. Sampai akhirnya saya ada di sini belajar filsafat. Pikiran yang awalnya tadi dianggap salah dan atau bisa dibilang jangan sampai mikir gini gitu. Itu awalnya dilarang. Setelah belajar filsafat, saya diajari untuk berani mengoreksi pikiran-pikiran saya sendiri. Walhasil saya membuka halaman-halaman lama, beberapa pikiran yang tidak boleh saya pikirkan. Di antaranya persoalan ketuhanan. Nah, lebih-lebih saya juga ngaji ilmu tauhid ke guru saya yang lain. Beberapa tahun saya ngaji ilmu tauhid. Nah, di situ saya semakin yakin memang. Kenapa manusia nggak bisa jadi Tuhan? Syarat Tuhan itu kita. Kita ini nggak bisa. Kita ada itu kan satu aja syaratnya udah gagal. Mau apalagi bako dan lain sebagainya. Jadi memang mustahil jadi Tuhan. Dan di situ saya sadar bahwa saya salah dan saya tahu kesalahan saya. Beda dengan sekedar saya dimarahin. Tapi saya nggak dikasih tahu kalau itu salah. Begitu. Jadi cita-cita saya waktu kecil itu lebih baik daripada dewasanya Dita. Menurut saya keren kan? Ya kan gitu ya? Iya. Jadi ngayal itu kok nanggung ya memang. Ngayal punya rumah, nikah janda, janda. Saya masih kecil udah punya hayalan gitu. Begitu Udin ya. Jangan ditiru ini Udin. Salah barusan tentang cita-cita jadi Tuhan. Nah sejak saya dimarahin kalau saya ditanya, kalau besar pengen jadi apa? Saya jawab, pengen jadi kukuk. Saya bilang gitu. Kukuk itu apa? Nggak ada siapapun yang tahu kecuali saya. Karena saya nggak punya bahasa. Yang jelas saya nggak mau. Maksudnya jadi sekedar jadi pilot, jadi apa sih itu gitu. Jadi saya buat istilah sendiri yang itu abstrak sekali. Tidak merujuk kepada profesi, tidak merujuk kepada kayak manusia apa yang itu enggak. Saya buat istilah sendiri yang kalau ditanya saya jawab ya pokoknya kukuk gitu. Jadi itu istilah yang saya buat. Jadi dua memori tadi itu, pertama cita-cita pengen jadi Tuhan, yang kedua kemudian karena itu disalahkan, saya harus buat cita-cita ini kan. Saya nyari cita-cita yang sangat abstrak sekali. Makanya saya belum pernah kalau ditanya itu pengen jadi apa? Pengen jadi presiden gitu, itu belum. Ya karena itu kan hal yang bisa dicapai dan sederhana. Dulu teman saya bilang, iya bro, kita harus punya cita-cita jadi guru. Teman saya sekolah kuliah, dia nggak tahu kalau saya udah ngajar. Terus saya bilang, saya udah ngajar bro, jadi ngapain saya punya cita-cita jadi guru? Itu lo gampang, cita-cita jadi guru. Ya nggak harus yang seumur hidup saya harus perjuangkan. Nggak, saya kalau mau jadi yang keren, maksudnya boleh ada cita-cita jadi guru, tapi yang lebih ideal lah. Misalnya jadi guru yang punya kepedulian dan kepekaan luar biasa terhadap murid-muridnya, itu sesuatu yang menurut saya layak. Tapi kalau cuma status, saya guru karena ngajar di kelas A misalnya, gampang sekali. Di sini kan ustadz juga murah. Sekarang semuanya ustadz udah kan, ustadz jadi murah. Karena ustadz udah murah harganya, nggak bisa dibuat cita-cita jadinya. Itu.
Oke, jadi kita udah bahas tadi ya. Ada ayat yang menjadi standar tentang ilmu tauhid, terutama laisa kamitslihi syai'un atau surat Al-Ikhlas, mulai dari qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu standar utama dalam masalah ketuhanan. Jadi, kalau ada ayat lain di dalam Al-Qur'an yang bertentangan isinya dengan surat Al-Ikhlas, kita harus melakukan takwil ataupun tafwid. Begitu. Misalnya ada ayat menyatakan Tuhan dua misalnya. Tetap kita harus kembali ke ilmu tauhid. Apa? Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas ya. Lam yalid wa lam yulad. Ada yang bilang Allah punya anak. Nah, kita kembali pada lam yalid wa lam yulad. Ada yang menyatakan Allah punya tangan. Kembali pada lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara atau yang sama dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kembali ke surat Al-Ikhlas itu yang jadi acuan. Paham Udin ya? Jadi enggak setiap yang ada itu bermateri. Makanya kalau saya menyebut Allah, dalam pikiran Udin itu apa? Kayaknya nggak ada Tuhan. Atau kita beda Tuhan. Ishak, kalau nyebut Allah itu apa yang ada di bayangannya? Apa? Hah? Salah itu. Saya bilang kafir nanti takut nggak sholat. Kata kalau disuruh sholat nanti duhur kan, katanya kafir waktu tadi pagi gitu. Salah Ishak. Membayangkan ketika Anda menyebut Allah kemudian Anda membayangkan lafaz itu salah. Nah, kalau Maruf salep. Oke, pencipta alam. Apa berarti dalam bayangannya? Apa dalam bayangannya berarti? Pokoknya pencipta alam begitu ya. Oke. Rohim. Saya mau tahu isi pikirannya apa. Kalau nyebut Allah begitu, apa yang ada dalam isi pikiran sampean? Ya gimana itu? Sesuatu yang natural segalanya. Tapi kalau secara dibayangkan tidak bisa, seakan-akan dunia ini lebih besar dari Tuhan. Seakan-akan begitu. Kalau dibayangkan, kok bisa dunia lebih besar daripada Tuhan? Allahu Akbar kok jelas. Maksudnya seandainya di dunia ini ya Tuhan itu masih ada waham itu Rohim. Jadi selama kita tidak bisa menerima beberapa proposisi yang nuansanya non materi, itu adalah waham. Jadi kalau waham itu layak dilawan dengan cara berpikir secara rasional. Misalnya Rohim tadi punya asumsi bahwa kalaupun Tuhan itu ada kayaknya lebih kecil lah dari dunia ini. Nah itu ditolak itu. Karena kecil sama besar dalam satuan bentuk itu pasti salah. Jadi Anda harus bisa merenung, kok bisa ya kalau kecil ini nggak problem bagi Rohim. Kalau memang salah, di mana kesalahannya? Betul-betul dicari sampai tahu itu salah. Karena itu waham. Jadi kalau ada punya penyakit pikiran, dalam hal ini waham tentang persoalan ketuhanan, obatnya memang dua. Satu dawamul fikri. Tapi kalau berhubungan dengan pengetahuan, lebih baik berpikir. Itu menghasilkan ilmu. Kalau Anda diobati dengan cara berpikir, itu tidak menghasilkan ilmu. Cuma Anda teralihkan saja dari penyakit yang ada di pikiran kita. Begitu. Itu bisa dilawan ya. Kalau Tuhan kecil gimana kok Tuhan kecil? Satuan benda tadi itu pasti bukan Tuhan. Kalau masih berbentuk besar kecil yang seperti materi. Ke pertanyaan saya dulu. Dia itu enggak ini Dita enggak mau jawab pertanyaan saya, akhirnya buat pertanyaan. Ngelesnya itu loh. Yang enggak terlalu penting. Iya kan ini ya? Oke, Hasbi terakhir Hasbi.
ketika untuk pertanyaan Dita tadi jawab besok. Untuk pertanyaan Dita, saya nggak minat jawab sekarang. Jawab besok aja, mengganggu pelajaran, nggak ada hubungannya kok. Diingat pertanyaannya besok saya jawab. Hasbi, ketika nyebut Allah itu apa yang ada di pikiran Anda? Oh iya. Kayak film-film ya. Biasanya agak bercahaya ya biasanya kan. Iya biasanya karena nonton, kebanyakan nonton. Oke. Jadi selama membayangkan Tuhan yang bernuansa jisim, entah itu cahaya, lafaz ataupun kayak manusia, pasti itu salah. Itu bukan Tuhan. Makanya Imam Abi Yazid Bustami itu kalau beliau ngasih treatment gampang. Kata beliau, kalau kamu nyari Tuhan, kamu terus cari itu, kalau ketemu, nah itu bukan Tuhan. Jadi kalau kita mikir kemudian kok munculnya lafaz, pasti itu bukan. Walhasil beliau hanya menggunakan metode tadi, biar kita itu enggak musyrik atau enggak kafir, adalah menolak semua asumsi kita. Jelas Allah pasti bukan cahaya, Allah pasti bukan manusia yang enggak ada wajahnya tadi itu. Allah itu bukan Mekah misalnya, Tuhan itu bukan kecil dan lain sebagainya. Itu teknik untuk intinya biar kita tidak salah dalam masalah ketuhanan. Jadi jangan sampai mengakui oh iya ternyata ini yang Tuhan. Ada orang misalnya pakai surban, wajahnya bersinar sekali dan bilang saya ini Tuhan. Lalu kita langsung percaya. Enggak, harus dilempar yang jelas yang begitu. Saya ingat cerita Imam Al-Ghazali ketika ada dua orang, yang satu itu ahli ibadah dan yang satu ahli ilmu. Walaupun ahli ilmu itu ahli maksiat juga ternyata. Nah, ketika si ahli ibadah itu didatangi oleh iblis dan iblis itu menyerupai cahaya dan bilang, mulai malam ini ketika sholat tahajud kamu nggak usah mengerjakan ibadah lagi, pahala kamu sudah terlalu banyak. Nah, orang tadi yang soleh itu, yang ahli ibadah itu senang sekali dan dia sudah tidak melakukan ibadah setelah tadi merasa ketemu Tuhan. Sementara orang yang ahli ilmu tadi, dia dalam kondisi mabuk-mabukan, kemudian didatangi oleh cahaya itu dan bilang saya ini Tuhan, kamu harus segera bertobat kalau memang kamu mau diampuni. Dia ngomong begitu kan artinya narasinya betul, cocok secara keagamaan. Tapi iblis itu datang dengan bentuk semacam cahaya dan bilang saya ini Tuhan, kamu harus bertobat. Lalu dilempar sama dia, masih megang botol itu, dilempar cahaya itu dan bilang bahwa saya ahli maksiat tapi yang jelas kamu bukan Tuhan. Saya tahu Tuhan itu tidak seperti apapun. Di dalam kondisi dia mabuk, dia tidak kafir. Nah, bagaimana di antara cara ketika ada lafaz Allah, dan ini butuh latihannya. Jadi konsepsi terkait dengan makna ini harus dilatih sebenarnya. Alhamdulillah kalau saya pribadi menganggap latihan saya di filsafat sama logika. Nah, untuk masalah ketika ada Allah Ta'ala, kita menyebut nama Allah Ta'ala, hal yang paling mungkin kalau saya pribadi untuk kemudian dijadikan pijakan berpikir, tidak lain dan tidak bukan hudusul alam. Ketika kita ingat hudusul alam, kita ingat bahwa alam ini butuh pencipta tadi ya. Jadi untuk mengantarkan kepada ada yang menciptakan alam, yaitu ingat pada hudusul alam. Alam ini baru dan pasti ada penciptaan. Jadi ketika saya mengingat Allah, justru yang diingat adalah man arafa nafsah bil ajzi. Barang siapa yang mengetahui dirinya atau bahkan alam semesta ini pernah enggak ada, dia akan mengetahui Tuhannya. Nah, ini sama persis kalau ditanya, berarti kita tidak ingat Tuhan, tapi kita ingat pada alam. Analoginya, saya kasih analogi saja biar enak. Analoginya adalah Udin punya HP. Punya kan? Nah, kemudian HP-nya dicuri. Yang Udin juga tidak tahu pencuri HP-nya itu siapa. Maka bagaimana mengingat pencurinya? Caranya Udin? Dengan mengingat ketiadaan HP-nya. Jadi ketika Anda ingat, misalnya temannya lagi megang HP semua, terus sama tiba-tiba ingat, iya HP saya. Itu rasa benci itu kan muncul langsung. Memang berdebah pencuri itu pencuri kan gitu kan. Kita memaki-maki pencuri yang definisinya adalah mengambil hak kita tanpa izin misalnya. Nah, sama dengan itu.
Jadi rasa benci kita kepada pencuri, padahal bayangannya nggak ada ya, wajahnya siapa yang nyuri itu nggak ada. Tapi kebencian kita kepada pencuri gara-gara kita ingat HP kita yang hilang, nah itu ada dan itu nyata malah. Walaupun kita nggak bisa membayangkan si pencuri tadi. Makanya sama dengan ketika alam semesta ini hudus, baru pasti ada yang menciptakan itu. Dan yang menciptakan pasti kuasa begitu. Nah di situ tidak ada nuansa tasbih sama sekali. Jadi kita menjadikan hukum hudusul alam semesta ini baru. Kalau baru otomatis pernah tidak ada lalu menjadi ada. Kalau dia awalnya tidak ada menjadi ada, tidak mungkin diadakan oleh dirinya sendiri. Otomatis pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Ta'ala. Nah itu akan muncul begitu. Sehingga ketika kita menyebut lafaz Allah sekali saja, tidak akan sama dengan kita sekedar menyebut namanya sebagai nama. Nah ini perlu latihan, yang seperti ini butuh latihan. Ya samalah dengan orang pakai motor. Awal-awal kita belajar kan kita sangat terpisah ya, antara tubuh kita dengan motor itu terpisah. Mana gas, mana rem, kita betul-betul harus mengulang beberapa kali. Oh iya ini rem, jangan sampai ngegas kalau waktunya berhenti. Karena memang kita tidak menganggap itu bagian dari tubuh kita. Tapi ketika kita udah pakai motor dan terbiasa, kita langsung otomatis sendiri. Masukkan gigi ya otomatis, kemudian ngerem juga, jadi nggak perlu nyari mana ini remnya enggak. Ya sama dengan latihan berzikir juga sama. Ada momentum berzikir itu masih awal-awal kita ngidupin motor, jadi masih bingung nyari gas, nyari rem. Sampai lama kelamaan kalau itu sudah terjadi, maka bahkan dalam diam pun sama dengan zikir. Ketika berhubungan dengan orang lain tetap dalam keadaan berzikir. Setidaknya itu yang pernah dirasakan oleh guru-guru saya. Makanya ilmu tauhid itu dalam rangka tadi memberikan batasan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan Tuhan, agar kita tidak salah ya. Maka untuk teman-teman yang masih ada nuansa kayak tadi hasbi, yang ada waham begitu, kalau saya pribadi lebih baik dipikirkan, masa iya Tuhan itu memang cahaya? Apa bukti? Dicari betul kesalahannya. Seakan-akan demikian. Intinya begitu. Udin ya. Nah, dan kalau kita seumpama kayak tadi, ini zikir tapi perspektif ilmu tauhid ya. Kita ingat kebaruan alam, lalu kita sadar betapa kuasa Allah Ta'ala. Makanya ketika kita melihat alam, saya kan diantara hal yang dari kecil saya suka itu pembahasan tentang antariksa ya. Tentang alam semesta itu saya suka sekali. Kalau dulu saya saya sekolah SD MI. Di MI itu ada di kelas 6 malah, kelas 5 belum ada. Persoalan antariksa. Nah itu semakin kita tahu alam semesta itu luas, semakin membuat rumit. Rumusnya itu sangat repot sekali. Semakin kita kagum kepada yang membuat. Bagi saya begitu. Jadi semakin tahu banyak tentang alam semesta yang expanding universe, alam semesta senantiasa tumbuh, bergerak, berkembang dan lain sebagainya. Wah itu sangat indah sekali. Dan Tuhan itu ya, dia alam semesta yang kayak begini besarnya, bumi itu kan kecil sekali. Bumi yang sudah begitu besarnya, lalu Tuhan menciptakan orang-orang kayak kita yang sebenarnya sangat kecil sekali. Makanya kalau ingat yang seperti itu, ketika baca Kuliah Adim, yang ada lagunya itu dia, Antal Adim. Nah, qad hammana hamun adim, artinya ya Allah sungguh telah menimpa kami masalah yang besar sekali kata. Wa kullu sa'in hammana ya hunu bismika ya adim. Semua masalah yang besar itu nanti akan hancur bismika ya adim, dengan namamu ya Allah yang maha agung. Ya karena kalau dipikirkan begitu, manusia ini loh cuma kecil sekali di bumi dibanding bumi. Bumi itu sangat kecil sekali dibanding alam semesta. Masa kemudian Allah Ta'ala yang bisa ngatur alam semesta ini gak bisa kemudian nyarikan Dita janda? Bahkan konyol sekali.
membatasi kekuasaan Tuhan. Ya Allah, kalau Engkau kuasa, berikan aku janda. Konyol sekali. Allah yang bisa ngatur yang begitu itu. Jadi kayak nggak percaya Allah itu maha adil. Gitu. Cita-citanya itu loh. Walaupun dia nggak ngomong gitu ya, tapi seakan-akan. Makanya kalau kita melihat nuansa-nuansa adimnya Allah, nggak ada itu yang membuat kita putus asa itu. Kun ya adim, luar biasa. Nah ini bisa dicapai diantaranya melalui pengetahuan ilmu tauhid. Begitu Udin ya. Oke, sampai di sini ada persoalan? Ganggunya Dita ditahan karena besok aja Dit saya bahasnya. Karena itu cuma pertanyaan sekedar menggugurkan kandungan saja. Gak ada nuansa pengen betul-betul serius. Besok ditanya lagi Dit ya kalau saya lupa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Hasbi? Kalau tidak ada kita sudahi. Ishak sudah nanya matanya kapan ini Pak? Tapi tadi malam kayaknya belajar ya men ya. Pegang buku di situ kan? Saya lihat Ishak udah pegang buku. Itu baru Ishak. Kayak orang belajar itu loh. Jadi awalnya harus gitu Ishak. Ada buku yang pegang. Saya dulu kerjanya gitu. Bahkan waktu saya masih SD saya suka sekali buku yang ada gambarnya. Saya jadi kalau baca buku biasanya lihat gambar gitu. Di antaranya tentang antariksa, banyak gambarnya. Jadi harus rajin-rajin baca, Ishak. Itu him ya. Oke, kalau nggak ada kita sudahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani falakini bihi idza nasitu warda alayya inda hajati ilayhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.